Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Jumat 28 November 2025. Saya Robi Cahyadi, siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, petugas gabungan melakukan pembongkaran 2 portal ilegal di Jalan Sawo, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Warga mengeluhkan penutupan portal selama 24 jam hingga mengganggu akses penghubung Jalan Suwiryo dan Jalan Sultan Syahrir. Selain itu, pemasangan portal ilegal tersebut juga melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kemudian, informasi dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengambil langkah cepat perbaikan tanggul rembes di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Tanggul akan dibangun dengan elevasi lebih tinggi untuk melindungi warga dari ancaman banjirop dan kenaikan air laut. Saat ini, 390 meter tanggul telah selesai, sementara 530 meter lainnya sedang dalam proses lelang hingga 2027. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung transformasi pelayanan rumah sakit daerah menjadi pilihan utama dalam layanan kesehatan. Upaya ini dilakukan melalui modernisasi infrastruktur serta pengembangan program inovatif seperti Jak Connected dan Jak Care. Pemprov DKI juga tengah mematangkan pembangunan rumah sakit daerah tipe A di kawasan Cakung yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno akan membentuk tim khusus untuk mempercepat rencana revitalisasi kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kemacetan jika penataan belum selesai saat fase 2 MRT beroperasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengakui, proses revitalisasi kawasan Kota Tua tidak sesederhana yang dibayangkan, sehingga membutuhkan koordinasi internal yang kuat. Apalagi proses penataan Kota Tua melibatkan banyak pihak seperti Danantara dan swasta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan membuat tim khusus untuk percepatan revitalisasi. Ini hari baru kita mau bentuk panitia dan internal dulu, karena ini bobotnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di sana ada Danantara, kemudian ada swasta. Nah ini kita hari ini kita baru mau bentuk tim internal dulu, baru kita akan. Mau diapain sih emang kalau? Mau diapain? 2029 MRT udah sampai sana. Nah, udah sampai sana terus Kota Tua mau diapain? Apa nunggu MRT dulu selesai baru kita benahin atau lambat? Rano menegaskan, Kota Tua harus siap sebagai destinasi sejarah dan wisata sebelum akses transportasi massal tersebut hadir agar manfaatnya bisa langsung dirasakan warga. Pembentukan tim khusus ini menggarisbawahi komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan Kota Tua tidak hanya menjadi pusat sejarah, tetapi juga pusat pergerakan yang tertata, modern, dan nyaman bagi warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027. Arah pengembangan pembangunan Jakarta jangka panjang diutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kenaikan pendapatan per kapita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka secara resmi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD DKI Jakarta tahun 2027. 7 isu strategis yang dirumuskan pada RKPD 2027 diantaranya adalah kualitas modal manusia, perekonomian produktif, kecukupan penghidupan masyarakat, hingga ekosistem yang berketahanan iklim. Proses penyusunan RKPD ini akan dilaksanakan melalui musrenbang secara berjenjang, mulai dari tingkat RW hingga provinsi.
Rano mengatakan arah pengembangan Jakarta ini diutamakan untuk mendukung visi Jakarta di tahun 2045, yaitu kemiskinan. Oleh karenanya kami akan terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di wilayah sekitar Jakarta. Saya meminta kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus bersinergi dan memastikan penyelenggaraan Musrembang tahun 2026 serta penyusunan RKPD tahun 2027 dapat berjalan dengan baik. Rano menjelaskan, dari data terbaru indikator makroekonomi, Jakarta menunjukkan kinerja baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,96%, serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun rasio Gini sebesar 0,441 masih mengindikasikan isu ketimpangan yang perlu penanganan serius. Oleh karena itu, arah pembangunan 2027 akan fokus pada penguatan fundamental melalui DKI Strategic Project serta peningkatan posisi Jakarta sebagai kota global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Festival Pulau Bersinar 2025 kembali digelar di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu hingga tanggal 30 November. Festival ini mengusung konsep atraksi cahaya terbesar yang menghadirkan belasan instalasi immersive light di 11 titik, termasuk Jembatan Cinta dan Dermaga. Selain atraksi cahaya, festival ini juga menghadirkan produk-produk UMKM lokal serta panggung hiburan yang diisi penampilan Namoi Budaya, Monkey Boots, Pemuda Sinar Mas, dan lainnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Sabtu 29 November 2025, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saya Ruby Cahyadi, sampai jumpa di program Berita Jakarta hari ini selanjutnya.